Ada banyak kejadian ketika para malaikat turun dari langit ke bumi, mulai dari awal kejadian sebelum penciptaan Nabi Adam sampai kejadian sebelum pemusnahan keturunan Nabi Adam, yaitu pada hari kiamat kelak. Mempercayai adanya malaikat adalah rukun iman kedua dari rukun iman yang ada 6. Di dalam kitab suci Al-Quran, tertulis kewajiban kita untuk beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Di luar tugas utama menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul yang ditugaskan kepada malaikat Jibril, mencabut nyawa yang ditugaskan kepada malaikat Israel, dan para malaikat lainnya dengan tugasnya masing-masing. Berikut adalah kejadian luar biasa ketika malaikat dan para malaikat turun dari langit ke bumi. Pertama adalah ketika Allah akan menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih dengan memuji dan mensucikan namamu." Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Pada waktu akan menciptakan Adam, Allah berturut-turut memerintahkan kepada malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel untuk mengambil tanah dari bumi. Ketika malaikat Jibril turun dari langit dan akan mengambil tanah, bumi bersumpah demi Allah yang tidak rela sebagian tanahnya akan dijadikan Adam karena khawatir Adam akan berbuat maksiat kepada Allah. Kegagalan malaikat Jibril kemudian digantikan malaikat Mikail yang juga gagal setelah mendengar sumpah dari bumi, dan kemudian digantikan oleh malaikat Israfil. Lagi-lagi malaikat Israfil pun tidak berhasil mengambil tanahnya. Kemudian terakhir, Allah memerintahkan malaikat Israel. Sewaktu akan mengambil tanah, malaikat Israel berseru, "Wahai bumi, kedatanganku atas perintah Allah dan atas namanya. Jika engkau membantahku, berarti membantah perintah Allah. Dan tentu, engkau tidak mau durhaka kepada Allah, bukan?" Serunya sambil memukul bumi. Mendengar hal itu, bumi hanya terdiam, bahkan menangis ketika Israel mengambil tanahnya untuk dibawa ke langit. Kejadian para malaikat turun ke bumi adalah pada saat malaikat bergabung membela pasukan Rasulullah pada Perang Badar. Di Perang Badar, pasukan Muslim yang dipimpin Rasulullah berjumlah sangat sedikit jika dibandingkan dengan musuhnya, yaitu pasukan kafir Quraisy. Pasukan Rasulullah berjumlah 313 muslimin yang harus melawan 1.000 orang kafirin. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 123-126, yang artinya, "Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, agar kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa, ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana." Bala tentara pasukan malaikat berjumlah sebanyak 1.000, kemudian menjadi 3.000, dan total berjumlah 5.000 malaikat
yang turun dari langit untuk memporak-porandakan pasukan kafir Quraisy. Inilah kemenangan besar dari perang terbesar pertama di pihak Rasulullah pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah atau bulan Maret tahun 624 Masehi. Pasukan malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril, sedangkan pasukan muslimin dipimpin oleh Rasulullah SAW. Malaikat Jibril dengan tunggangan kudanya bernama Haisum membawa senjata berupa cemeti berhasil menumpas beberapa dari pasukan kaum kafir. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril pendapat tentang orang-orang mukmin yang terlibat dalam perang Badar, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang muslimin yang utama. Demikian juga dengan malaikat yang turun dalam perang Badar, lanjut malaikat Jibril. Peristiwa malaikat turun ke bumi berikutnya adalah ketika para malaikat menziarahi dan mensolati sahabat Nabi. Ada dua sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak terkenal, namun ketika meninggal, mereka berdua begitu istimewa. Sahabat pertama adalah Salabah bin Abdurrahman, dan yang kedua adalah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Ketika kedua sahabat Nabi itu masing-masing meninggal dunia, ribuan malaikat turun dari langit. Namun, hanya Rasulullah saja yang bisa melihat kehadiran para malaikat itu. Sahabat Nabi bernama Salabah bin Abdurrahman. Suatu ketika, dia melakukan dosa yang tidak disengaja. Sewaktu sedang mengemban tugas dari Rasulullah, Salabah tanpa sengaja melihat seorang perempuan dari kaum Ansor yang sedang mandi. Seketika itu juga Salabah merasa sangat berdosa. Ketakutan atas dosanya, dia mengasingkan diri untuk menebus dosanya itu sampai ia jatuh sakit. Di dalam sakitnya, Salabah memohon kepada Rasulullah agar diampuni oleh Allah. Dan melalui malaikat Jibril dikabarkan bahwa Allah sudah memberikan ampunan kepada Salabah. Mendengar itu, Salabah sangat gembira, sampai kemudian ia meninggal di pangkuan Rasulullah. Ketika jenazah Salabah akan dimakamkan, terlihat oleh para sahabat, Rasulullah berjalan dengan berjingkat-jingkat, seolah ada yang dihindari agar tidak terinjak atau tidak tertabrak oleh beliau. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kami lihat engkau berjalan sambil berjingkat-jingkat, ada apa gerangan?" Rasulullah pun menjawab, jika beliau melihat begitu banyak malaikat yang berdesakan turut mengiring jenazah Salabah bin Abdurrahman, sampai-sampai beliau tidak ada tempat untuk berjalan. Kisah sahabat yang lain adalah Muawiyah bin Muawiyah al-Muzani. Begitu istimewanya sahabat ini sampai sewaktu meninggal dunia, ribuan malaikat juga turun dari langit untuk ikut mensolatinya. Apa yang menyebabkan Muawiyah begitu istimewa sampai beribu-ribu malaikat turun ke bumi sehingga menghalangi teriknya matahari pada saat itu? Demikian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun memberitahu jika semasa hidupnya Muawiyah begitu cintanya dan selalu istiqomah membaca surat Al-Ikhlas, baik sewaktu berjalan, berkendara, duduk maupun berdiri. Atas izin Allah, melalui malaikat Jibril, Rasulullah yang saat itu sedang berada di daerah Tabuk bisa mensolati di hadapan jenazah Muawiyah yang berada di Madinah. Diikuti oleh dua saf malaikat yang masing-masing safnya berjumlah 70.000 malaikat. Subhanallah. Kejadian keempat, bumi penuh sesak oleh malaikat pada satu malam. Itulah satu malam di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu kecuali Allah yang Maha Tahu kapan waktu datangnya malam Lailatul Qadar itu. Di malam Lailatul Qadar, para malaikat akan turun ke bumi untuk mengatur segala urusan, memberi berkah, memberi kabar gembira, dan kebaikan bagi umat yang bertakwa. Barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
dan ia beribadah setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Kejadian kelima, malaikat turun dari langit di yaumil akhir. Menjelang hari akhir atau hari kiamat, setelah kemunculan Dajjal yang menyebarkan fitnah di mana-mana dan melakukan kerusakan di muka bumi, muncullah Imam Mahdi yang akan meluruskan keimanan umat manusia dan menegakkan keadilan di muka bumi serta memerangi Dajjal. Namun ketika pasukan Imam Mahdi terkepung oleh pasukan Dajjal, Imam Mahdi pun berdoa, memohon kepada Allah. Atas doa Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam bersama pasukan malaikat turun ke bumi membantu Imam Mahdi dan pengikutnya untuk bertempur melawan Dajjal dan pasukannya termasuk kaum Yahudi. Di dalam pertempuran yang dipimpin Nabi Isa itu, akhirnya Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal, sehingga pasukan Yahudi menjadi kocar-kacir dan kemudian mereka pun diburu oleh kaum muslimin. Nah, itu sedikit kisah turunnya para malaikat dari langit ke bumi. Tentu saja masih banyak peristiwa turunnya malaikat ke bumi lainnya. Jika teman-teman ada kisah lainnya, silahkan tulis di komentar.